Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvino Disaputra, NIM 120501116660. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Digital. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai multiplexer dan demultiplexer. Apa itu multiplexer? Multiplexer atau MUX adalah suatu rangkaian yang mana memiliki lebih dari satu input tetapi memiliki satu output saja. Nah, seperti kita lihat seperti rangkaian ini, input yang dimiliki lebih dari satu sedangkan outputnya hanya satu. Multiplexer ini juga sering disebut dengan selektor data atau memilih data. Karena itu, data yang diteruskan ke output akan disaring oleh input data selector. Lalu, apa itu demultiplexer? Demultiplexer adalah suatu rangkaian yang memiliki output yang banyak, tetapi inputnya hanya satu. Jadi kebalikan dari multiplexer. Demultiplexer atau demux ini sering juga disebut dengan distributor karena meneruskan input ke output tadi, tetapi melalui seleksi dari input data selector tersebut. Nah, selanjutnya ini contoh dari rangkaian multiplexer dan rangkaian demultiplexer. Kita bisa lihat rangkaian multiplexer itu memiliki input lebih dari satu, ada D0, D1, D2, D3 dengan selektornya 0 dan 1 dan outputnya hanya 1. Sedangkan demultiplexer itu kebalikan dari multiplexer. Demultiplexer itu inputnya hanya 1 tetapi outputnya yang banyak, 0, 1, 2, 3, jadi memiliki 4 output. Sedangkan selektornya 1 dan 2. Nah, itu tadi materi multiplexer dan demultiplexer. Selanjutnya flip-flop. Nah, dalam pembahasan flip-flop ini kita harus mengetahui ada 4 jenis dari flip-flop itu. Yang pertama RS flip-flop, T flip-flop atau RSTFF, D flip-flop atau DF, JK flip-flop atau JKFF. RS flip-flop ini juga bisa disebut dengan RSFF. FF flip-flop ya, bukan Free Fire. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa itu flip-flop. Flip-flop itu adalah suatu piranti atau rangkaian yang memiliki dua output tetapi satu sama lainnya berlainan nilainya. Flip-flop ini juga digunakan sebagai elemen memori dan juga dapat digunakan sebagai penggeser digit dan penjumlah digit. Oke, kita lanjut. Apa itu RS flip-flop? RS flip-flop ini adalah suatu rangkaian sederhana yang banyak digunakan pada rangkaian-rangkaian. RS flip-flop dengan dua buah gelombang NOR memiliki rangkaian seperti ini. Ini ada gelombang OR. Nah, ini NOR karena dia ada NOT di sini, jadi NOT dan OR digabung. Nah, apa itu key? Key ini adalah komplement. Key ini adalah true output dan key complement itu adalah complement output. Sedangkan S itu set input dan R adalah reset input. Nah, kita lihat rangkaian flip-flop RS flip-flop dengan dua gerbang NAND. Nah, NAND itu adalah gabungan dari NOT dan N. Dan sama ini S, R-nya set input, reset input. Ini output dan complement outputnya. Nah, pada saat key 1 dan key complementnya 1, maka akan ada keadaan ilegal. 01 ini keadaan reset dan 10 maka keadaan set dan key dan key complement maka keadaan memori. Nah, kita lanjut RST flip-flop atau juga sering disebut dengan T flip-flop. T flip-flop ini merupakan rangkaian yang tidak serempak, yang mana artinya tidak ada berkooperasi antara clock atau kunci tersebut. Nah, rangkaiannya kita bisa lihat seperti ini. Nah, selanjutnya adalah D flip-flop. D flip-flop ini adalah rangkaian yang digunakan sebagai penyimpan data. Nah, ini ada rangkaiannya, kita bisa lihat tabel kebenarannya. Lalu selanjutnya adalah JK flip-flop. JK flip-flop ini adalah
penyempurnaan dari rangkaian RS flip-flop sebelumnya. Nih, RS flip-flop yang sebelumnya ini. Nah, ini penyempurnaannya itu menggunakan JK flip-flop. Kita bisa lihat rangkaiannya. Nah, ini dengan tabel kebenarannya. Oke. Next itu adalah counter. Kita akan membahas tentang counter. Apa itu counter? Counter adalah sirkuit atau sebuah rangkaian pencacah elektronik yang menghitung pulsa-pulsa listrik. Di mana counter ini juga disebut dengan sequence logic karena dia adalah logika. Pada umumnya counter ini terdiri dari beberapa flip yang digabungkan menjadi suatu rangkaian. Banyak flip-flop yang digunakan pada counter itu tergantung dari kebutuhan pemakainya. Oke. Sorry. Nah, counter itu ada dibagi menjadi 6. Yang pertama, asynchronous binary up counter, di mana counter ini menghitung bilangan biner dari urutan bawah ke atas. Jika kita menggunakan 4 kode biner, maka kode yang tertinggi itu adalah 111 atau 8421 itu adalah 15, sehingga counter ini dinamakan sebagai 4 binary counter. Nah, rangkaiannya seperti ini. Kita bisa lihat rangkaiannya. Jadi memiliki 4 biner. Jadi 4. Ada L1, L2, L3, dan L4. Nah, selanjutnya adalah asynchronous binary down counter, di mana counter ini memiliki prinsip kerja yaitu bilangan biner dimulai dari atas ke bawah. Jadi turun dari yang ke besar menuju ke bawah, sedangkan yang tadi ini dari bawah ke atas. Dimana kita itu perbedaannya tidak jauh beda, hanya output key-nya itu kita harus memakai key bar sebagai flip-flop sebelumnya. Oke, kita lanjut counter asynchronous up down, di mana ini kita bisa mengontrol sebagai alat pengontrol itu apakah mau dinaikkan atau diturunkan, karena ada alat yang disebut dengan binary up down counter, sehingga pencacahan yang kita lakukan itu dapat dilakukan secara atas duluan atau ke bawah duluan. Nah, selanjutnya yaitu adalah synchronous binary up counter. Synchronous binary up counter ini di mana pulsa yang dihitung itu akan masuk ke dalam setiap flip-flop serentak bersama, sehingga berubah output setiap flip-flop terjadi secara serentak. Sehingga proses perhitungan pada synchronous counter ini akan lebih cepat dibandingkan dengan asynchronous counter pada sebelumnya. Nah, kita bisa lihat rangkaiannya seperti ini. Lalu kita lanjut ke synchronous binary down counter. Ini kebalikan dari yang tadi. Jika tadi dari atas up ke atas, berarti ini down yang ke bawahnya. Itu sama saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini gabungan seperti yang asynchronous bintang tadi yang up down, sekarang juga ada yang synchronous binary up down counternya. Ini sama-sama mengatur proses perhitungan apakah mau ke atas atau mau ke bawah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu adalah register. Apa itu register? Register itu adalah sederetan D flip-flop yang kita bahas sebelumnya itu, yang disusun untuk penyimpanan sementara data bit. Jumlah flip-flop yang disusun itu tergantung, bisa 4, 8, 12, dan 16 bit, tergantung dari jumlah bitnya. Isi dari register itu biasanya dengan mudah dipindahkan atau digeser dari suatu register ke register yang lain. Nah, register sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama SIPO, Serial in Parallel Out Register, di mana dalam register ini bentuk ini akan menggeser data seri dan mengeluarkannya dalam format paralel tanpa mengubah nilai data tersebut. Nah, jadi data yang akan dikirim itu akan berbentuk dalam format paralel, tetapi tanpa mengubah nilai data tersebut. Sedangkan SISO atau Serial in Serial Out Register itu dimana tidak mengubah
Tadi kan mengeluarkan dalam format paralel, sedangkan ini tidak mengubah format data tersebut karena data input itu sama-sama seri, sehingga formatnya itu juga seri. Sehingga yang berubah hanya nilai atau nilai data tersebut. Yang ketiga itu PIPO, Parallel In Parallel Out Register, di mana register ini akan mengubah nilai dari data yang digeser dengan format tetap paralel. Kalau tadi ini tidak paralel, yang SIPO ini jadi paralel, sama ini juga jadi PIPO juga paralel karena ada nama paralelnya. Sedangkan PISO itu Parallel In Serial Out Register, itu mengubah format data paralel menjadi serial tanpa mengubah nilai data dari data tersebut. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai memori. Memori, kita tahu bahwa memori itu sangat banyak digunakan dalam mikroprosesor maupun komputer-komputer kita, karena bukan hal biasa lagi jika kita mendengar kata-kata memori. Tentu saja memori ini memiliki fungsi, yaitu sebagai penyimpan dalam sebuah rangkaian. Memori ini adalah otak dari sebuah komputer. Ibaratnya manusia, memori ini adalah otak kita. Nah, memori sendiri memiliki dua proses. Yang pertama read and write. Read adalah mentransfer data yang disimpan keluar memori. Sedangkan write yaitu memasukkan input baru yang untuk disimpan dalam memori tersebut. Jadi ada read itu mentransfer data keluar, sedangkan write memasukkan input baru untuk dimasukkan ke dalam memori. Nah, memori terbagi menjadi dua. Ada RAM dan ROM. Nah, kita akan bahas apa itu RAM dan ROM. Seperti yang kita tahu bahwa RAM ini bukan hal yang udah sering kita dengar lagi, karena pasti setiap kita memilih komputer pasti harus melihat RAM-nya berapa. Nah, itu tujuannya untuk pemrosesan dalam komputer, karena RAM itu tujuan utamanya itu mempercepat pemrosesan dalam komputer, sehingga semakin tinggi RAM tersebut, maka semakin cepat juga pemrosesan dalam komputer. RAM itu ada RAM 2, 4, 8, 16, 32 dan sebagainya. RAM itu secara definisi umumnya, di mana proses read and write itu untuk semua data itu terjadi dilakukan secara sama. RAM juga bersifat volatile, yang artinya datanya hilang jika arus listrik akan dihentikan. Dalam RAM, jumlah bit dalam satu word bervariasi. Contohnya, satu word berisi 16 bit. RAM memiliki beberapa struktur. Yang pertama yaitu adalah input storage, di mana kegunaannya itu untuk menampung input atau memasukkan data dari alat input, seperti printer masukkan input ke komputer kita. Program storage itu penyimpanan instruksi program yang akan diakses. Jadi instruksi-instruksi dari program yang akan diakses itu akan disimpan dalam RAM tersebut, tepatnya dalam struktur RAM yaitu program storage. Working storage itu adalah RAM yang bertugas menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan tadi tersebut. Jadi hasil pengolahan dari instruksi sebelumnya pada program storage akan disimpan pada working storage tersebut. Sedangkan output storage itu kegunaannya untuk menampung hasil akhir dari data yang akan ditampilkan ke perangkat output, atau perangkatnya seperti tampilan layar kita atau printer dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah ROM. ROM, read only memory, itu berguna untuk menyimpan data pada komputer juga, di mana penyimpanan itu bisa secara permanen maupun sementara. Walaupun begitu, ROM tidak akan hilang atau berubah walau aliran listrik akan dimatikan. Fungsi ROM ini pada umumnya untuk menyimpan firmware dan di komputer untuk menyimpan BIOS, di mana BIOS dalam ROM ini mengeksekusi secara tepat tanpa menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lainnya. Nah, ROM hanya dapat dibaca, tetapi data pada memori dapat ditulis ulang.
Oke, pembahasan selanjutnya yaitu adalah ALU, Arithmetic Logic Unit. Apa itu ALU? ALU merupakan bagian pengolah bilangan dari sebuah komputer, yang mana disebut dengan operasi aritmatika. Jadi operasi-operasi aritmatika yang kita ketahui itu juga dikenal dengan ALU. Operasi matematika ini berbagai macam. Ada adder, yaitu penjumlahan, subtraction, pengurangan, multiplication, perkalian, division, pembagian, dan lain sebagainya. Jadi kali tambah bagi kurang, kali bataku itulah dia pokoknya. Nah, ALU itu untuk mendesainnya caranya hampir sama dengan mendesain encoder dan decoder, multiplexer dan sebagainya. ALU itu sama, itu sebuah sirkuit CPU yang berkecepatan tinggi yang menghitung dan membandingkan angka-angka, di mana angka-angka itu akan dikirimkan ke ALU untuk dikalkulasi atau dihitung, yaitu seperti adder, pengurangan, penambahan, perkalian, pengurangan, pembagian dan sebagainya. Lalu akan dimasukkan ke otak komputer, yaitu memori tadi, dan alat lainnya di CPU. Nah, proses tersebut dinamakan sebagai Arithmetical Logic Unit atau ALU. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Ini ada integer operand. Integer operand itu berarti operasi yang akan operasi yang akan digunakan, apakah itu adder, penambahan, subtraction, pengurangan, division, pembagian dan sebagainya. Nah, ini ada, maka akan nanti keluar hasilnya, outputnya. Nah, ALU dalam adder ada 3 macam, yaitu half adder, yaitu penjumlahan bilangan biner dengan 2 bit, full adder, yaitu penjumlahan bilangan 3 bit, dan parallel adder, itu penjumlahan biner lebih dari 3 bit. Nah, itu tadi pembahasan kita dalam mata kuliah sistem digital mengenai multiplexer, demultiplexer, memori, tadi ada flip-flop, dan ALU. Nah, itu tadi. Saya Elvino Disaputra. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan komen di bawah jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Saya Elvino Disaputra. Stay classic, keep watching, and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.